Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto, dalam seri berbagi pengalaman tentang tips keseimbangan hidup dan pekerjaan agar kita bisa menikmati hari tua, sehat, dan bahagia. Sebelum membahas topik yang ada, terlebih dahulu kita ketahui siklus kehidupan yang kita alami yang dikaitkan dengan tingkat kematangan manusia yang didasarkan pada usia fisiknya. Apabila kita perhatikan dengan cermat ciptaan Sang Pencipta atas diri manusia, termasuk dalam hal ini bagian tubuhnya, ternyata penuh dengan pesan-pesan yang tersirat yang harus dibaca dan dipahami oleh manusia itu sendiri. Dan untuk memahami tingkat kematangan manusia terkait dengan usia, dengan bagian tubuh manusia, berikut konsep dari seorang ahli tentang tafsir dari bagian tubuh manusia yang bernama jari tangan versus tingkat kematangan dan usia seseorang. Berikut tafsir jari tangan yang dimulai dari jari kelingking. Jari kelingking mewakili usia dini manusia, yaitu usia sejak dilahirkan di dunia sampai dengan usia 10 tahun, di mana bentuk kepribadian usia dini secara umum sangat polos, lucu, dan baik, sehingga kehadirannya merupakan suatu keharusan. Dan apabila terjadi ketidakhadiran di setiap pertemuan, akan terasa kehilangan. Namun, secara individu, pada usia ini umumnya belum banyak berperan. Pada usia dini, sebaiknya landasan fisik, intelijensi, moral, dan spiritual mulai diarahkan ke arah yang baik dan benar. Karena bila mana terjadi ketepatan atau kekeliruan dalam meletakkan landasan fisik, intelijensi, moral, dan spiritual pada usia dini, maka akan sangat menentukan bentuk kepribadian dari anak tersebut pada masa-masa usia lanjutnya. Dari jari manis. Jari manis mewakili manusia pada usia antara 11 tahun sampai dengan 20 tahun. Pada usia ini dikenal dengan sebutan remaja atau teenagers. Secara umum, pada usia ini manusia mengenal lawan jenisnya, mulai bersolek dan menarik perhatian. Namun, pada sisi yang lain, remaja ini mulai belajar bertanggung jawab, meskipun masih terbatas. Kadang sering sulit dimengerti dan sering berbuat sesuatu kekonyolan yang di luar kendali. Pada rentang usia ini, mulai terjadi proses pembelajaran dan pendewasaan serta idealisme. Oleh karenanya, remaja mulai membentuk dan bekerja dalam kelompok, belajar berinteraksi, berinterrelasi, toleransi, dan kadang juga berlatih untuk memaksakan kehendaknya, belajar mengambil kesimpulan dan keputusan. Apabila remaja bersentuhan dengan kondisi nyata, kadang dijumpai remaja yang masih merasa rancu dengan nilai idealismenya, dan remaja tersebut berharap mimpi-mimpi yang indah terjadi pada usianya, atau bisa jadi pada periode usia berikutnya. Mimpi-mimpi tersebut dapat terwujud. Oleh karenanya, sebagai remaja harus siap untuk kecewa, andaikan mimpi-mimpinya terjadi perbedaan atau deviasi dengan kenyataan hidup yang dialaminya. Berikut tafsir jari tengah. Jari tengah mewakili manusia pada usia antara 21 tahun sampai dengan 30 tahun. Pada usia ini, proses pembelajaran dan pendewasaan telah sampai pada tahap tertentu yang cukup kritis. Karena pada usia ini terjadi beberapa perubahan terkait dengan sejarah hidupnya. Misalkan, lulus dari perguruan tinggi, mulai bekerja, menikah, mempunyai keturunan, dan seterusnya.
Pada usia ini, rasa percaya diri mulai mantap. Bahkan pada keadaan tertentu cenderung mau menang sendiri, merasa dirinya selalu benar, merasa sudah selesai belajar, dan juga terdapat sikap ingin diakui keberadaannya, sikap menonjolkan diri, dan sikap-sikap lainnya. Apabila kita perhatikan fisik jari tangan kita, rapatkan, akan nampak bahwa jari tengah terlihat paling tinggi di antara jari yang lainnya. Jadi seakan-akan jari tengah ini paling hebat. Namun bila dikaji ulang, sebenarnya pada usia ini belum mampu untuk berkomunikasi secara baik dan efisien dengan kelompok usia yang lain. Hal ini terbukti bahwa apabila kita pertemukan muka jari tengah dengan muka jari yang lain, sangat sulit kecuali dengan permukaan ibu jari yang relatif bisa. Berikut tafsir jari telunjuk. Jari telunjuk mewakili manusia pada rentang usia antara 31 tahun sampai dengan 45 tahun. Pada usia ini, biasanya kematangan seseorang sudah mulai dihiasi dengan kebijaksanaan atau wisdom. Kemampuan untuk berinteraksi, berinterrelasi, toleransi, dan kemampuan untuk memberi arahan dan petunjuk semakin berkembang dan semakin nyata. Pada rentang usia ini, seorang sudah mulai mampu untuk memimpin secara umum. Jenjang pimpinan dapat dicapai pada awal rentang periode, bahkan ada yang pada rentang akhir periode usia, seseorang dapat mencapai puncak karirnya. Pada rentang usia ini, seseorang mampu memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dan teman sejawat. Namun demikian, secara umum juga memiliki kelemahan, yaitu belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki rentang usia periode-periode sebelumnya. Berikut tafsir ibu jari. Ibu jari mewakili manusia pada usia 45 tahun ke atas, di mana pada usia ini periode pembelajaran dan pendewasaan telah sampai pada tahap terakhir, di mana pada usia ini seseorang sudah benar-benar matang, bijak, dan sudah mampu menjadi panutan. Coba perhatikan bentuk fisik ibu jari: pendek, gemuk, dan kurang menarik. Demikian juga dengan bentuk fisik seseorang pada rentang usia tersebut, terutama yang kurang bisa menjaga kondisi tubuh. Maka kelihatan bentuk badan sudah tidak proporsional lagi. Misalkan gemuk, bagian perut sudah kelihatan membuncit, rambut di kepala sudah mulai beruban, dan malah ada yang botak. Namun demikian, pada rentang usia ini, dari segi kejiwaan atau mental dan olah pikir telah mencapai puncak. Hal ini ditandai dengan pertama, mampu berkomunikasi dua arah dengan baik. Hanya permukaan ibu jari yang mampu beradu langsung dengan permukaan seluruh jari. Hal ini dapat dimaknai bahwa pada rentang usia tersebut, manusia telah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dua arah dengan seluruh lapisan usia, baik mendengar atau menyampaikan sesuatu. Kedua, mampu bertindak sebagai provokator. Kemampuan ini digambarkan dengan saat kita jentikkan ibu jari dengan jari tengah, maka akan terdengar bunyi dan yang dihasilkan oleh benturan antara jari tengah dengan jari manis, di mana setelah berbenturan kedua jari
tersebut, yaitu jari tengah dan jari manis, dalam posisi jatuh, sedangkan ibu jari tetap berada pada posisi tegak. Hal ini mengisyaratkan bahwa seseorang pada rentang usia di atas 50 tahun memiliki kemampuan untuk mendorong orang pada usia produktif untuk bergabung dengan orang pada usia remaja demi kepentingan ibu jari, sehingga saat sasaran tercapai, kelompok usia produktif dan kelompok usia remaja menjadi korban, sementara ibu jari yang menikmati hasilnya. Ketiga, mampu menggalang kekuatan. Kemampuan ini ditunjukkan saat kita menggenggam sesuatu tanpa adanya ibu jari, maka kekuatan maksimal hanya terletak pada telapak tangan dan keempat jari. Dan seandainya ibu jari ikut menggenggam, maka kekuatan menggenggam akan sangat terasa sampai ke bahu. Hal ini menunjukkan bahwa orang dengan rentang usia di atas 40 tahun telah memiliki kematangan, kedewasaan, dan kebijaksanaan yang diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi, sumber pendorong, atau motivasi untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Dengan mengenal dan membaca isyarat jari tangan yang dikaitkan dengan tingkat kematangan dan usia fisik manusia, mudah-mudahan dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal kita berkomunikasi dengan semua rentang usia. Selanjutnya, berikut tips keseimbangan hidup dan pekerjaan agar kita bisa berharap menikmati hari tua dengan sehat dan bahagia. Pertama, berpikir positif atau positive thinking. Berpikir positif merupakan cara berpikir yang diproses secara positif hingga menghasilkan energi yang positif, yaitu suatu energi yang menghasilkan pemikiran berikut sikap yang baik yang dapat membuat kita menjadi bersemangat, melakukan hal-hal yang benar, dan menjadi bahagia. Saat kita mengalami masalah yang membuat kondisi terpuruk atau hancur, janganlah banyak mengeluh dan khawatir, namun berpikirlah positif, maka kita akan mampu untuk bertahan lebih kuat. Dengan demikian, cenderung mampu melihat potensi untuk bangkit dari krisis dan trauma, serta mampu mencari solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kedua, manajemen diri atau self-management. Manajemen diri merupakan suatu keterampilan atau kemampuan penting untuk kehidupan dan pekerjaan yang kita tekuni, karena kemampuan ini akan dapat mengatur atau mengendalikan berbagai unsur dari diri seperti fisik, emosi, perasaan, pikiran, dan perilaku dengan cara yang produktif, sehingga sikap ini akan menumbuhkan tanggung jawab pribadi dan sifat profesional yang baik untuk kepentingan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Dalam pelaksanaan mencapai manajemen diri, diperlukan usaha dari dalam diri yang tidak mudah atau bisa dikatakan cukup sulit. Sebagai gambaran, dalam kehidupan dan pekerjaan, manajemen diri menuntut individu untuk menunjukkan kemampuan dirinya dalam mengatur tingkah lakunya sendiri secara jelas, terukur, dan berubah menjadi lebih baik. Misalkan, dalam hal ini menawarkan ide-ide untuk suatu tugas apapun yang selalu berpikir ke depan. Begitu juga sikap kita terhadap waktu, dengan selalu datang tepat waktu. Keseimbangan kehidupan dan pekerjaan atau
work-life balance. Keseimbangan kehidupan dan pekerjaan merupakan kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara tuntutan kebutuhan pribadi dan keluarga dengan tuntutan pekerjaan. Umumnya kita berpandangan bahwa kita tidak akan menganggap diri kita sukses apabila kebutuhan pribadi dan keluarganya terganggu karena pekerjaan. Keseimbangan kehidupan dan pekerjaan akan meningkatkan produktivitas dan akan membuat diri kita menjadi lebih bahagia. Dan perasaan bahagia ini akan membuat kita menjadi lebih produktif dan mampu memberikan inovasi-inovasi pada pekerjaan yang kita tekuni dan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Umumnya seseorang memandang keseimbangan hidup atau life balance untuk memiliki mana yang lebih dalam, yaitu terpenuhinya kebutuhan dari setiap aspek kehidupan sesuai dengan skala prioritas yang dimiliki oleh orang tersebut. Padahal kita tahu bahwa prioritas kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Oleh karenanya, kita juga harus menyadari bahwa dalam hidup ini tidak semua yang kita mau bisa kita miliki dan ada yang direlakan. Oleh karena itu, jangan serakah. Ceria atau cheerful. Berlakulah ceria dengan membiasakan diri untuk banyak tersenyum. Dengan tersenyum berarti seluruh organ muka bergerak dan insya Allah membuat awet muda. Di samping itu, ternyata tersenyum dapat menjadi salah satu cara untuk berpikir positif yang sederhana dan mudah dilakukan. Tersenyum di samping membuat mood akan meningkat, ternyata juga membuat pikiran jauh lebih tenang. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang tersenyum akan melakukan pekerjaan di bawah tekanan justru bisa merasa lebih positif. Oleh karena itu, mulailah banyak tersenyum. Jaga daya tahan tubuh atau keep endurance fit. Jaga daya tahan tubuh dan tetaplah sehat, dan latih pikiran, tubuh, dan jiwa sehingga bisa menjadi seseorang yang diandalkan orang, dan tentunya agar bisa hidup secara ekspansif dan berkelimpahan. Untuk itu, biasakan makan teratur serta berolahraga teratur. Teruslah berdoa atau keep praying. Saat-saat menghadapi kemudahan atau kesulitan hidup, jangan lupa untuk selalu melakukan secara teratur berdoa sesuai agama kita masing-masing. Dan akhirnya bersyukurlah dalam keadaan apapun dan ucapkan terima kasih pada Sang Pencipta, karena musim datang dan pergi dengan variasi yang tidak ada habis-habisnya. Jangan terlalu percaya kepada nasib seperti yang difirmankan Sang Pencipta pada manusia. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah nasib diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah.